Nah, itu sebabnya Syekh Ali Jum'ah setelah menyebutkan ada 17 bahasan pokok yang menjadi simbol dari pemahaman kelompok ekstrim atau menjawab dakwah kaum salafi, judulnya kan begitu ya. Semoga buku ini dibaca banyak umat Islam dan terjemahnya dan penulisnya diberkahi oleh Allah, amin. Kita juga diberkahi oleh Allah SWT. Niatkan ini untuk mempertahankan akidah kita, bukan untuk berdebat dengan mereka. Sudah diniatkan? Coba diniatkan dalam hati, saya belajar ini untuk memantapkan akidahku, bukan untuk mendebat salafi. Karena kita nggak perlu debat, Pak. Capek debat, itu mengeraskan kolbu. Tapi kalau mereka nantang, kita nggak takut, ya. Cuma kita nggak nyari lawan. Kalau mereka nantang, ayo. Tapi kita nggak akan datang kepada mereka. Silakan datang ke sini, silakan datang ke tempat kita, datang ke rumah, debat. Tapi kita nggak akan nyari lawan, ya. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Salah satu yang diteriak-teriakkan kelompok salafi adalah Allah bertempat. Ini bahayanya salafi. Dulu saya mau berdamai, Pak. Saya kira mereka itu salah semacam hanya penafsiran. Ternyata itu akut. Udah dari sononya meyakini bahwa Allah bertempat. Padahal dalam hadis Imam Bukhari, Nabi ditanya oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan beliau? Kaifa kana Rabbuna? Kaifa kana Allah? Dulu Allah bagaimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Dalam riwayat lain wala syai'a ghairah. Allah itu ada, tidak ada satu pun bersamanya. Tempat itu sesuatu selain Allah, maka tidak ada tempat bersama Allah. Tapi logika Ibnu Taimiyah mengharamkan filsafat, terjebak pada filsafat. Jadi Ibnu Taimiyah itu mengharamkan filsafat, Pak. Tapi filsafat yang mana yang diharamkan? Bukan semua filsafat. Dia hanya mengharamkan filsafat Masyaiyah, filsafat Aristoteles. Pernah dengar Aristoteles? Bukan orang celeduk itu, Pak. Orang mananya Aristoteles? Yunani kuno. Ibnu Taimiyah kampungnya Haran. Haran itu adalah tempat dulu para filosof berpindah dari Yunani, dikejar-kejar oleh kerajaan Kristen ekstrim. Jadi dulu Kristen juga ada yang ekstrim mengharamkan filsafat. Tapi belakangan mereka enggak. Thomas Aquinas itu sudah mulai mempelajari filsafat. Nah, ini obrolan kampus saya bawa sedikit ke sini biar Bapak paham bahwa mereka mengharamkan filsafat, tapi mereka ambil satu filsafat lain. Filsafat apa yang diambil oleh Ibnu Taimiyah? Falsafah al-madiyah, filsafat materialism. Materialis. Apa arti materialis? Membendahkan segala satu wujud. Ahlus sunnah meyakini Allah wujud, ya kan? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Masih ingat? Ya, saya merinding, Pak, kalau baca itu. Nggak tahu kalau Bapak merinding nggak? Kalau saya membaca sifat Allah, itu ada muncul kerinduan ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak tahu Bapak belajar sifat Allah tambah rindu Allah atau tidak, ya. Kalau saya ada kerinduan, ya Allah, pantaskah aku bertemu Engkau? Tapi ya Allah, aku merindukanmu, ya. Bagaimana tidak? Jika Bapak ini rindu pulang ke kampung, kalau punya kampung, ya, atau rindu ketemu orang tua, kalau punya orang tua dulu. Orang tua itu simbol dari kita bersumber darinya secara fisik. Dan secara rohani kita diciptakan bersumber dari cahaya yang Allah ciptakan, yang Allah hembuskan. Maka kita akan merindukan itu. Bagaimana jalan pulangnya? Kenalilah sifatnya. Nah, ketika orang mengatakan Allah bertempat, dia sudah salah dalam mengenal sifat Allah. Bagaimana nanti caranya pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti sebelum meninggal datang iblis menyerupai sesuatu bertempat besar, dikira Allah nanti sama dia. Karena auzubillah min dzalik. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wujud itu terbagi dua. Ada wujud yang mutlak.
Mutlak itu artinya dia tidak terikat oleh apapun. Itu yang kita sebut wujud Allah. Tidak terikat oleh benda, tidak terikat oleh sebab. Saya ada karena orang tua, benar gak Pak? Bapak ada karena orang tua? Oke. Anak kita ada karena dengan izin Allah kita menikah, lalu istri kita hamil. Itu ada sebab namanya. Allah ada tanpa perlu sebab, karena dialah penyebab segala sesuatu. Lalu ada wujud kedua, wujud yang butuh sebab, yaitu Allah lah penyebabnya. Allah lah yang menciptakan sebab itu semua. Nah, wujud yang kedua ini disebut dengan mumkinul wujud, yang mungkin keberadaannya. Sedangkan yang pertama disebut wajibul wujud. Nah, nanti ada penjelasan lain di situ. Saya mau nanya Bapak Ibu, duluan ayam atau telur? Udah pernah ditanyain belum sama Ustadz ahli sifatnya? Coba jawab, kita uji, bener gak? Ayam. Duluan ayam apa telur? Serius? Serius? Tapi ayam lihat anaknya keluar dari telur, gimana ceritanya? Ya, telur lihat dia keluar dari ayam, muter Pak, namanya daur. Ini yang disebut jelimet, debat kusir, muter aja itu. Dalam bahasa Arab diistilahkan daur. Tuh kan canggih-canggih kan orang sini. Udah ngerti yang begini coba. Kalau saya bilang ayam, ayam dari telur, saya bilang telur, telur dari ayam, bolak-balik. Ini disebut muter-muter. Bahasa Arabnya daurun. Paham? Oke. Terus gimana kalau ditanya duluan ayam atau telur? Enggak. Kita kasih tahu ke dia, pertanyaan Anda salah, bro. Gitu Pak kalau cerdas. Terus gimana jawabnya? Mesti ada yang bukan ayam, yang bukan telur lebih dulu, tapi dia yang menciptakan ayam ataupun telur. Gitu. Ah, inilah yang disebut wujud mutlak. Duluan tanah atau Adam? Tanah. Tanah, air, api. Duluan mana? Dari mana itu semua? Kan bingung kita. Maka harus dipangkas. Cara mangkasnya mesti ada wujud lain yang mutlak yang tidak disebabkan. Kita dari ayah, kita ayah dari terus sampai demi Adam. Namanya itu apa? Tasalsul, berantai. Ya, pertanyaan berantai yang kalau rantai coba ada ujungnya nggak? Balik lagi kan? Jadi pertanyaan berantai ini nanti bolak-balik lagi. Sama dengan daur, cuma daurnya panjang. Namanya tasalsul. Oleh karena itu, akal cerdas manusia mengatakan mesti ada yang bukan Adam, bukan tanah, bukan api yang menciptakan semua itu. Bukan ayah, bukan ibu. Makanya Allah itu setting. Adam tercipta tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, ada ayah. Isa tanpa ayah, ada ibu. Ini yang depan saya yang mana nih? Ada ayah, ada ibu. Berarti ada berapa jenis? Berapa jenis? Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. 1, 2. Hawa ada ayah, nggak ada ibu. Isa ada ibu, nggak ada ayah. Kita ada ayah, ada ibu. Ada 4 Pak jenis kita. Baru nyadar ya. Kenapa Allah nggak buat seperti Nabi Isa itu banyak? Supaya tidak melanggar hukum alam. Dibuatlah hukum sebab akibat. Maka hukum yang disebut mukjizat ini khariqul adah, dia melanggar hukum alam. Ini nggak boleh sering-sering. Itu sebabnya bagi wali Allah keramat itu aib, nggak boleh diobral. Mendadak baru dipakai. Perlu darurat baru perlu dipakai. Maka debus nggak masuk keramat. Karena debus bisa dipertontonkan. Silat bisa loncat terbang, nggak masuk keramat. Keramat bukan itu. Baik. Maka Allah Ta'ala wujudnya yang mana nih? Wujud yang bersebab tadi atau yang tidak bersebab? Yang tidak bersebab. Ya. Ibnu Taimiyah membayangkan apa?
Allah itu enggak satu, enggak yang dua, ya. Tapi dia membayangkan Allah itu ada, sesuatu yang ada mesti bertempat. Coba bayangkan Pak, masjid tapi enggak di satu tempat, bisa enggak? Bisa enggak? Ya, suatu benda tapi tidak bertempat, bisa enggak? Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini yang dipakai oleh Saleh Fauzan, Bin Baz, Albani, yang salafi-salafi sekarang. Apa kata mereka? Allah itu ada, mesti bertempat, karena Allah itu wujud. Sesuatu yang wujud yang ada mesti bertempat. Gak pusing kan kita ngomong-ngomong begini? Ini untuk bantah ini loh Pak nanti. Berarti kalau mereka bilang Allah bertempat di langit, nggak kaget. Oh, ini dalilnya, dikasih dalilnya 15, 10, 100. Kita kasih tahu ente dalilnya benar, pemahaman terhadap dalilnya tidak benar. Dalil mereka mengatakan Allah bertempat dari Quran, dari Sunnah, tapi pemahaman dalilnya tidak tepat gitu. Kenapa? Mereka membayangkan Allah itu tidak mungkin ada kecuali bertempat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang meyakini Allah tidak bertempat sama dengan ateis. Gawat nggak? Karena sama asnya mengatakan Allah tidak ada. Kacau nggak tuh? Kacau Pak. Ini yang disebut safastaiyah, kekacauan karakter berpikir. Itu sebabnya Imam Subki Ibnu Jahbal, ya, banyak itu ya, mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah, dan beliau masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, dan meninggal dalam penjara. Yaghfirullahu lahu, semoga Allah mengampuninya, ya. Kita nggak benci dengan Ibnu Taimiyah, justru kita sangat mengaguminya karena masih muda sudah berfatwa. Tapi karena dia sudah keburu terkenal, sebelum lengkap berguru, begitu penjelasan Imam Subki, akhirnya lebih sering membaca sendiri otodidak daripada berguru. Fikih dia berguru, tapi akidah dia jarang berguru. Akhirnya apa yang terjadi kata Subki? Dia memahami teks secara harfiah, literal, zahir-zahirnya doang. Siapa yang menegur begitu? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Al-Hikam. Ditegur Pak waktu Ibnu Taimiyah dideportasi dari Damaskus, dipindahkan penjaranya ke Kairo. Di Kairo ada Imam Athaillah. Sebelum beliau wafat tahun 79 Hijriah, ya. Apa kata beliau? Anak muda Ahmad Ibn Taimiyah, ente ini orang cerdas, cuma sayang terlalu saklek dengan teks. Bener gak? Coba lihat sekarang teman-teman salafi saklek gak? Itu udah dari sononya Pak, udah dari sononya. Dan dia meyakini itu yang salaf, itu masalahnya, ya. Saya telusuri siapa salaf yang dia maksud. Nah, itu yang kita sebut di awal tadi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini salaf yang dimaksud, wafat 280. Bukan Imam Ad-Darimi pengarang Sunan Darimi, bukan. Ini orang yang berbeda. Kalau Imam Darimi pengarang Sunan, itu teman Imam Bukhari, wafat tahun 255 Hijriah. Sedangkan Utsman bin Sa'id dari Qadhi, dia wafat 280. Ibnu Taimiyah wafat 728. Jauh nggak jaraknya? Jauh, ya. Apa logika Ibnu Taimiyah tadi? Allah itu berwujud mesti bertempat. Kenapa? Segala sesuatu yang ada mesti bertempat. Tidak terbayang oleh Ibnu Taimiyah Allah itu ada kalau tidak bertempat. Di mana kesalahan dia? Dia menyamakan wujud Allah dengan wujud selainnya, bahwa selain Allah mesti bertempat. Ini yang disebut madiyah, dan turunannya disebut jismiyah, orangnya disebut mujassim. Apa arti mujassim? Kelompok yang menghukumi Allah, menilai Allah bersifat seperti benda. Tapi mujassim belum tentu kafir mutlak, dia cuma keliru Pak. Semoga Allah mengampuninya, gitu. Ya, maka tidak ada ulama kecuali Imam Al-Ala Ibn Al-Bukhari, ya. Selain beliau itu menganggap beliau masih Islam, tapi Al-Ala Ibn Al-Bukhari mengatakan dia kafir. Kita enggak sampai mengatakan itu.
Nah, maka di sini beliau menukil kalam-kalam ulama Syekh Ali Jum'ah tentang bahwa apakah benar Allah bertempat menurut ulama salaf. Dinukillah kalam Sayyidina Ali. Apa kalam Sayyidina Ali? Man ayyana al-aina fala yuqalu lahu ain. Kalau diterjemahkan Pak, yang menciptakan tempat tidak boleh dikaitkan dengan tempat. Tidak boleh wujudnya dianggap bertempat. Gitu. Allah menciptakan aras, tidak mungkin Allah dianggap menempati aras gitu. Siapa yang berbicara itu? Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, Madinatul Ilmi. Apa enggak percaya? Ya sudah, kalau enggak percaya kita turunin Abu Hanifah. Abu Hanifah imam apa? Imam mazhab. Imam mazhab. Dan beliau menulis dalam kitab risalah akidahnya Al-Fiqhul Akbar bahwa Allah Maha Suci dari tempat. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang ada sebelum tempat tidak disebut bertempat. Allah ada sebelum aras, maka Allah tidak disebut menempati aras. Apalagi disebut di langit. Mereka bilang Allah di langit, Pak. Ya, dalilnya pakai Sahih Muslim. Ini dalilnya Sahih Muslim. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Bahwa ada seorang perempuan yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar qasirul fahmi atau akli. Pemahamannya kurang bagus, kurang kuat. Kalau bahasa sekarang ya IQ-nya kurang. Itu bukan berarti kita merendahkan si budak ini, enggak. Ya, dan ini bukan jarah. Ini bukan pertanda Syiah, bukan. Itu biasa. Yang bilang ke Ibnu Hajar, Pak. Si perempuan ini tidak becus dalam bekerja, ngurusin ternak tuannya, namanya Ibnul Hakam, Amr Ibnul Hakam. Akhirnya emosi si Amr Ibnul Hakam dibawa budak ini kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Satu riwayat mengatakan di mana Allah. Riwayat kedua bilang apa? Dia jawab fis sama, di langit. Di riwayat kedua Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Di riwayat ketiga, man rabbuki, siapa Tuhan kamu? 3 riwayat ini, Pak. Satu Muslim, satu Malik, satu Ahmad. Ya, Muslim lebih tua Imam Ahmad dan Malik daripada Imam Muslim. Walaupun nama kitabnya Sahih Muslim, riwayat yang Malik juga sahih, riwayat Ahmad juga sahih. Kalau yang mengerti hadis paham maksud saya, ya. Gimana ini memahaminya? Maka ulama gabung itu riwayat, enggak pakai satu doang. Jadi mereka, kelompok yang disebut sini kaum salafi ini, tidak mutlak mengamalkan semua sunnah. Buktinya hanya sebagian sunnah yang dia pakai. Ini satu jenis hadis ini ada 3 riwayat. Kenapa nggak pakai riwayat kedua dan ketiga? Ya, kenapa kita yang pakai riwayat kedua, ketiga disalahkan? Dan dia harus dianggap benar gitu. Ini kan lucu. Bagi dia di mana Allah? Di langit. Berarti Allah di langit. Kan ada cerita. Titik. Hadisnya sahih. Nggak bisa begitu. Riwayat hadis itu banyak. Tidak hanya satu riwayat. Beda dengan Quran. Quran memang satu begini aja udah. Paling qiraat yang beragam, tapi qiraat tidak jauh beda lah isinya dengan yang sekarang. Nah ini, jadi saya mau garis bawahi Bapak serahkan Allah. Ternyata teman-teman kita salafi enggak mengikuti sunnah secara utuh. Itu hanya sunnah yang sesuai dengan dia aja, yang sesuai dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Paham di situ ya? Jadi kalau kita bilang saya ikut sunnah, iya. Jadi kalau mereka dibilang Ustaz, mereka itu sangat banyak ikut sunnah, ya saya nggak percaya. Sunnah yang mana sih yang mereka kerjakan? Ya, Nabi kadang jingkrang, kadang nggak jingkrang. Kenapa mereka jingkrang terus? Ini pertanyaannya. Ya, sahabat Nabi Ibnu Umar motong jenggotnya kalau udah lebih segini. Kenapa mereka mengharamkan motong jenggot? Ini contoh aja ya, sebagai contoh. Baik. Lalu ada Imam Tahawi dinukil di sini di halaman 22. Ya.
Kalau bahasa Arabnya panjang, nah di sini sudah diterjemahkan. Siapa yang menafikan sifat makhluk dari Allah Ta'ala atau menyamakannya dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat. Oh, bukan. Siapa yang enggan meniadakan sifat makhluk terhadap Allah, maka dia telah sesat. Apa itu? Salah satu sifat makhluk adalah bertempat. Jadi yang ngomong Imam Salaf, Imam Tahawi. Nah, mereka ambil kitab Tahawi, lalu mereka buat penjelasan, namanya syarah. Maka sekarang Bapak bisa cek kajian-kajian Salafi, salah satu kitabnya adalah Syarah Tahawi. Maka saya terjemah itu kitab, kita buat terjemah versi Ahlus Sunnah, lalu kita kasih di depannya beberapa pengantar, buku kecil, buku saku, silakan dibaca ya. Di situ saya buat perbedaan Imam Salaf dengan Salafi. Imam Salaf tidak ada yang mengatakan Allah berarah di atas, tapi mereka mengatakan Allah berarah di atas, gitu ya. Dan yang paling lucu, Ad-Darimi dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh pengikut mereka sekarang meyakini bahwa Allah bertempat di atas itu keyakinan Muslim dan kafir. Bayangkan, berarti kita apa dong? Bagi mereka kita ateis. Tuh gawat nggak? Jadi kalau ketemu mereka mujamalah aja, cuma ya bermanis-manis aja. Pada hakikatnya ada kebencian di kolbunya terhadap kita. Itu masalahnya. Ini saya nggak bisa pungkiri, Pak, tertulis di kitabnya. Maka salah satu ustaz mereka yang habis ditutup masjidnya beberapa waktu lalu di Bogor, ya, nulis di bukunya. Di bukunya dia tentang akidah Ahlus Sunnah, di footnote-nya dia katakan apa? Tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Kita ini Ahlus Sunnah Asy'ariyah ini disebut ahli bid'ah. Maka jangan berharap sampai kiamat, Pak, mereka akan semajlis dengan Bapak duduk di sini. Gak akan pernah. Tapi Bapak tiap hari dengerin TV-nya, radionya, ya kan? Jadi lebih luas orang Ahlus Sunnah yang asli daripada yang bukan. Ini saya bukan provokasi, Pak ya. Ini kenyataannya aja emang. Ya, so kalau saya provokasi, saya ngajak berantem mereka, enggak. Kita lagi ngasih tahu kenapa mereka enggak mau semanjil sama kita. Dinukillah perkataan Imam Ahmad, perkataan imam-imam salaf soleh, tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, bahkan tidak boleh nyolatin ahli bid'ah. Kita cek ahli bid'ah di situ bukan ahli bid'ah yang beda masalah yasinan, beda saidina, tapi orang-orang yang disebut Qadariyah, Mu'tazilah. Qadariyah ini yang menolak takdir. Mu'tazilah menolak sifat Allah secara mutlak, kecuali beberapa kelompok Mu'tazilah yang kecil-kecil. Kita dianggap sama dengan mereka, padahal cuma beda yasinan sama enggak yasinan, beda kunut sama enggak kunut. Apa kata dia? Enggak boleh ikut amalan bid'ah, imam bid'ah karena dia berkunut. Kan kacau itu ya. Jadi dia tidak bisa membedakan apa yang disebut khilafiyah fikih dengan bid'ah akidah. Itu nggak bisa bedain. Bagi dia beda jingkrang maka jingkrang itu udah beda akidah, Pak. Sampai-sampai beberapa penulis mereka di Timur Tengah mengatakan, seandainya aku ingin menulis tentang akidah, aku akan masukkan bab jenggot dan celana jingkrang ke dalam bab akidah. Itu kacau atau benar? Nah ini tantangan kita, Pak, sekarang. Maka kita memang harus getol buat kajian-kajian begini. Ya, apapun nanti akibatnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Hanya itu yang kita harapkan ya. Jangan takut, Pak. Saya sudah berapa kali teman saya mengatakan, ente nggak takut sih, ya? Ente nggak takut Hashim? Saya ditegur begitu. Loh, ente takut Allah apa takut Salafi? Saya bilang gitu. Ya. Kita berdebat ilmiah dengan mereka, untuk apa takut? Kita kan bukan main jotos-jotosan. Main jotos-jotosan juga nggak takut kok, gitu. Tapi untuk apa? Kita nggak main fisik, kita lagi ujian apa? Uji teks, uji dalil. Kalau mereka kemudian bentak-bentak kita, itu urusan dia. Ya, kita ada urusan dengan kekerasan itu. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan hari ini
ini masih bahas gitu. Ya iya, hari gini mereka tambah getol mengkaji masalah ini. Kasihan anak-anak kita nanti. Jadi kalau kita diam Pak, semua kita kena dosa. Ya, karena ini fardu kifayah sudah. Ya. Ini saya lihat nih anak mudanya belum sampai separuh nih. Ya. Nanti adik-adik bawa temen ya, ngaji begini bawa temen. Jangan sampai dibiarkan temannya nggak ngaji. Karena nanti yang mereka ambil itu yang muda-muda Pak. Yang muda-muda kan cara berpikirnya mohon maaf nggak kritis. Kritis tapi pendek. Ya, kalau bapak-bapak ini kan ditancap dulu di kepala, dilihat-lihat dulu, dikunyah-kunyah dulu, ini bener nggak? Kalau nggak muntah lagi kan gitu. Kalau anak muda ini enggak. Contoh, yang kemarin demo kebanyakan muda apa tua? Muda. Pas kita tanya, ini mahasiswa kita, ente ngapain ikut demo? Kita mau tahu doang. Ya katanya, begitu doang. Jadi belum tentu paham apa masalahnya. Sedangkan undang-undang yang kita perdebatkan sekarang itu 1000 halaman Pak lebih. Baca kapan itu ya? Nah, ini contoh. Boleh kontra, boleh pro, tapi ngerti persoalan. Ini udah pro aja, udah kontra aja nggak ngerti masalahnya. Nah, ini yang disebut jahilun murakkabun. Udah jahil, nggak ngerti kalau dirinya jahil. Jadi murakkab itu kan udah termain. Gimana? Ngebul nggak? Enggak lah ya, bisa diikutin ya. Alhamdulillah, berarti Allah izinkan kita memahaminya. Oke, jadi kalau disebut Allah Maha Suci dari bergerak, itu artinya Allah tidak berubah-ubah. Maka kalau ada ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, surat apa itu? Al-Fajr. Maka ahlus sunnah memahaminya bukan ja'a Allah datang. Kalau saya datang ke Masjid Al-Isra dari Depok ke sini, itu berpindah tempat nggak? Butuh kendaraan, memasuki suatu tempat, keluar dari tempat yang lain, masuk lagi ke tempat yang baru. Maka Allah datang tidak seperti saya. Datangnya tidak perlu bergerak, datangnya pun tidak diam, datangnya bukan berpindah-pindah. Lalu gimana? Pakai surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya, maka tidak perlu kita pikirkan. Surat Syura ayat 11. Syekh Ibnu Taimiyah dipikirin sama dia. Apa bukti dia mikirin? Allah kan bersemayam, bagi ilmunya duduk di atas aras itu benar-benar duduk Pak. Tapi hanya dia yang tahu cara duduknya. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Allah duduk benar-benar zatnya di atas aras. Siapa yang ngomong? Ibnu Taimiyah. Lalu sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, langit bumi. Ibnu Taimiyah bingung. Kenapa? Ulama sebelum dia berdebat, kalau Allah turun, arasnya kosong apa enggak? Itu Pak perdebatannya. Dia sendiri beda sama pendahulu namanya Al-Farra. Beda dengan Saghuri, beda dengan imam-imam yang lain. Jadi dia sendiri menyalahi kelompok salaf sebelum dia, yang mengatakan sebagiannya apa? Allah kalau turun dari aras ke bawah, maka arasnya kosong. Ada yang ngomong begitu Pak, kacau itu. Ya, nah, mereka membayangkan Allah sebegini rupa, padahal itu haram hukumnya. Kenapa Allah tidak bisa dibayangkan? Wala tatafakkaru fi zatillah. Haram kamu memikirkan zat Allah. Dia pikirkan itu Pak. Bagi dia itu bukan memikirkan, itu masih masuk ke dalam dalil. Kalau nggak faham bab ini seperti dijelaskan oleh imam-imam kita dulu, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Subki, Ibnu Jahbal, mereka menjelaskan ini sehingga kalau ada ayat Allah datang, Allah turun, itu tidak bertentangan dengan ayat Allah bersemayam di atas aras. Kenapa? Allah bersemayam bukan berarti menempati, karena dia tidak butuh tempat, apalagi menduduki. Tapi mereka meyakini Allah benar-benar duduk di atas aras bizatihi,
dengan zatnya. Inilah bid'ah akidah salafi. Apa bid'ah akidah salafi? Allah, Rasulullah, salafus saleh tidak ada yang berbicara bahwa Allah istawa dengan zat, turun dengan zat. Mereka mengatakan Allah istawa bersemayam dengan zat dan turun dengan zat. Itu bid'ahnya. Siapa yang ngomong begitu? Bukan saya, tapi Imam Zahabi. Imam Zahabi itu muridnya, Pak. Imam Zahabi ini ahli hadis, ngajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus saat itu, tapi kemudian diganti karena beliau masih dekat dengan pengikut Ibnu Taimiyah, diturunkan. Imam Zahabi ini menulis kitab tentang Isbatul Ulu, ya, lil Alil Ghaffar, menetapkan sifat keluhuran maha tinggi, tapi dia nggak bilang arah seperti Ibnu Taimiyah bilang arah, bilatihi dengan zatnya, enggak. Dia cuma bilang tinggi. Kita boleh nggak bilang Allah tinggi? Boleh, tapi kita tidak mengatakan tinggi seperti benda. Ya, kita bilang Allah istawa bersemayam. Siapa bilang kita mengingkari ayat ini? Kita meyakini ayat itu. Kita meyakini hadis yanzilu rabbuna, Allah turun, tapi kita tidak membayangkan gerak, tidak membayangkan pindah-pindah, tidak membayangkan diem, tidak membayangkan alas kosong. Di zaman itu perdebatan tentang bumi bulat sama datar kan belum jelas, Pak. Walaupun sudah ada. Coba kalau bumi bulat, sepertiga malam terakhir ganti terus nggak? Ya, kalau gitu Allah kapan naik ke atasnya, kapan turunnya? Ya, apa Allah Ibnu Taimiyah karena dia sudah terjebak mengharamkan filsafat masyiyah, lalu mengharamkan akidah kalam Imam Ahli Sunnah Asy'ari. Akhirnya semua sisi akliyah logika dia tolak semua, lalu dia buat logika baru. Apa logika baru? Logika berantakan, logika adu-adu. Contoh gini, kata Ibnu Taimiyah, Allah duduk di atas aras, lalu turun ke langit bumi, langit dunia, tanpa mengosongi aras. Kacau nggak? Kira-kira begitulah, Pak. Maka dulu Imam Subuki ketawa kalau Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini. Tapi jangan salah, Imam Zahabi bilang semua dalil dihafal, sehingga pengikutnya mengira itulah yang benar. Pada dalil itu ada dua, dalil akal, ada dalil nakl. Dalil akal ini penjelasannya kayak tadi, dalil nakal ini ayatnya, dan ini tidak mungkin bertabrakan, pasti dia sejalan. Ibnu Taimiyah juga nulis tentang itu, tapi versi dia. Bagi Ibnu Taimiyah, bagi Salafi, yang masuk akal itu yang kayak tadi, Pak. Apa itu? Allah turun dari aras tanpa mengosongkan aras. Itu bagi dia masuk akal. Dia tulis itu dalam kitabnya Darut Ta'arud. Jadi dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya sering menukil Ibnu Taimiyah, tapi teman saya ngetawain saya terus. Ya, ente ngukil Ibnu Taimiyah? Serius gitu. Saya juga bingung kok dia ngetawain saya. Ternyata saya salah nukil, ya, salah imam saya dulu. Kira-kira begitulah. Apa kabar Ibu yang melakukan Allah? Akidah Ahlussunnah meyakini Allah ada sebelum semua tempat ada. Oke, ini disebut Allah qadim, qidam baqa. Oke, setelah Allah ciptakan tempat, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan sebelum tanya jawab. Setelah Allah ciptakan aras, Allah ciptakan langit, maka zat Allah tidak boleh bertambah sifatnya, tidak boleh berkurang. Apa sifat asli dari zat Allah? Dia tidak benda, maka dia tidak butuh tempat. Setelah Allah menciptakan tempat namanya aras, Allah mustahil menempati aras seperti makhluk. Tetapi istawa di situ ulama kita mengartikan adalah pengagungan terhadap aras. Summastawa 'alal 'arsy, ya. Maka coba lihat, Pak, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat terakhir, wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dialah Rabb, pencipta aras yang besar, aras yang agung. Jadi karena dia paling agung, paling besar, disebutlah Allah istawa. Allah bersemayam di atasnya secara zahir ayat, ya.
Oke. Sampai di situ sudah masuk pemahaman. Berarti Bapak sudah paham sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Udah paham Pak semua itu? Ya, salbiyah ada berapa? Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Udah dapat semua itu. Ini prakteknya. Praktek memahami sifat 20. Susah atau mudah? Puyeng dik nggak apa-apalah ya, daripada goyah ntar imannya ya. Oke, saya rasa cukup.